datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita akan belajar mengenai bab sejarah lahirnya Pancasila. Nah, anak-anak semua, masih ingat nggak masa penjajahan Jepang di Indonesia? Kok bisa sih Jepang menjajah Indonesia? Kemudian, berapa lama Jepang menjajah Indonesia? Semoga masih ingat ya. Jepang bisa menjajah Indonesia itu dahulunya karena perjanjian Kalijati. Ada yang masih ingat nggak perjanjian Kalijati isinya apa? Semoga masih ingat ya. Berapa lama Jepang menjajah Indonesia? Yaitu sekitar 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Dahulu, sebelum Jepang menjajah Indonesia, Indonesia diduduki oleh negara Belanda. Belanda yang tergabung ke dalam blok sekutu dan Jepang yang tergabung ke dalam blok poros terjadi perang, yaitu Perang Pasifik. Negara Jepang melakukan penyerangan kepada sekutu, ditandai dengan Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Sejak saat itulah kekuatan sekutu mulai melemah. Kemudian terjadilah yang namanya Perjanjian Kalijati, di mana dalam perjanjian itu Belanda menandatangani bahwasanya dia menyerahkan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang, termasuk Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, akibat perjanjian Kalijati itu, Jepang mulai menguasai atau mulai menjajah di Indonesia. Menjajah di Indonesia itu menyebabkan banyak penderitaan. Rakyat Indonesia mengalami ketakutan, kemiskinan, dan kelaparan. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa diberi makan yang layak, tanpa diupah. Kerja paksa pada zaman itu disebut apa? Ada yang masih ingat? Disebut dengan Romusa. Karena penderitaan yang begitu luar biasa dialami oleh rakyat Indonesia mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang. Namun, perlawanan rakyat Indonesia masih bisa dikalahkan oleh Jepang. Tapi, kekalahan yang dirasakan oleh para pahlawan tidak menyurutkan semangat mereka. Justru semakin menambah semangat nasionalisme mereka untuk terus melawan Jepang memperjuangkan negara Indonesia. Sampai pada akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Oleh sebab itu, Jepang menarik simpati rakyat Indonesia untuk mau membantunya melawan sekutu. Ada 3 cara yang digunakan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Yang pertama, bendera Indonesia boleh dikibarkan di kantor-kantor. Yang kedua, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi. Dan yang ketiga, yaitu memberikan janji Koiso. Apa itu janji Koiso? Yaitu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada bab 1 ini, kita akan belajar mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui sejarah lahirnya Pancasila. Jepang membentuk BPUPKI, kemudian membentuk Panitia 9. Setelah membentuk Panitia 9, kemudian membentuk PPKI. BPUPKI menghasilkan 3 usulan dasar negara. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. PPKI menghasilkan Dasar Negara atau Pancasila. Nah, kita akan bahas lebih rinci agar lebih jelas bagaimana sejarah terbentuknya Pancasila. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI ini merupakan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Jadi sebagai bukti dari janjinya Jepang kepada Indonesia, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya ngapain badan ini? Badan ini bertugas untuk membahas bentuk negara Indonesia dan perumusan dasar negara. Dari BPUPKI ini, ada 3 tokoh yang menyampaikan dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu Profesor Muhammad Yamin SH, yang kedua Profesor Dr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno.
BPUPK itu ada berapa orang? Ada 67 orang, di mana 60 orang itu adalah rakyat Indonesia ataupun orang Indonesia, 60 orangnya orang Indonesia, 7 orangnya adalah orang Jepang. 3 tokoh ini yang pertama yaitu Profesor Muhammad Yamin SH. Beliau mengusulkan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Jadi sebelum ditentukan nih seperti yang sekarang Pancasila itu adalah dasar negara kita, ternyata sebelumnya itu ada usulan-usulan dari para tokoh-tokoh penting. Nah, seperti Profesor Muhammad Yamin SH, beliau ini mengusulkan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Jadi namanya ternyata Profesor Muhammad Yamin itu tidak mengusulkan Pancasila, tapi namanya adalah 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang berikutnya yaitu Profesor Dr. Supomo. Nama dasar negaranya yang beliau usulkan yaitu Dasar Negara Indonesia Merdeka. Isinya yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kesinambungan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Yang berikutnya yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan namanya Pancasila dengan isinya 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dibentuklah yang namanya Panitia 9. Jadi sudah dihasilkan 3 usulan tadi, 3 konsep dasar negara atau usulan, maka selanjutnya dibentuklah Panitia 9 karena BPUPK ini ingin istirahat dulu. Pada 22 Juni 1945 diadakan sidang Panitia 9. Sidang tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Seperti ini isi dari naskah asli Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ada rancangan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hampir sama isinya dengan Pancasila kita yang sekarang, namun pada sila ke-1 itu terjadi perubahan atau revisi. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat Indonesia pada saat itu ataupun pada saat sekarang ini beragama Islam. Sehingga agar lebih toleransi kepada sesama, maka diganti sila pertama itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya terbentuklah PPKI. PPKI ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI mengesahkan rumusan dasar negara yang kemudian disebut dengan Pancasila. Pancasila tadi sudah disahkan di dalam sidang PPKI. Sehingga rumusan dasar negara kita yang disahkan dalam sidang PPKI yaitu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitulah sejarah dari dasar negara kita, Pancasila.